Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Fernandes, NIM 21044111340. Di sini saya akan membahas beberapa poin dari sistem informasi geografi yang terbagi dalam 6 poin. Poin yang pertama, konsep dasar SIG. Manfaat SIG dalam upaya pemetaan kondisi lingkungan, melakukan pengukuran, monitoring, dan melakukan pemodelan, misalnya pemetaan wilayah erosi, penentuan arah pemanfaatan lahan, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan daerah bahaya bencana alam, pemetaan wilayah potensi SDA, dan lingkungan hidup. Poin yang kedua, kedudukan SIG dengan ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, informatika. Poin yang ketiga, komponen SIG. Data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. Secara garis besar, data dalam SIG terdiri atas dua, yaitu data keruangan dan data atribut. Data keruangan atau spesial yaitu data dalam bentuk garis yang menunjukkan ruang lokasi atau tempat di permukaan bumi. Data spesial terdiri dari 3 elemen gambar, yaitu tipe titik, garis, dan area. Data atribut, data yang mempresentasikan aspek deskripsi dari suatu fenomena yang ada di permukaan bumi dalam bentuk narasi atau angka. Perangkat keras hardware. Secara garis besar, perangkat keras dalam SIG dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menanyakan informasi geografis dalam proses SIG. Perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Beberapa program yang sering digunakan dalam SIG antara lain ArcInfo, ArcView, Mapinfo, ArcGIS, AirMapper, dan lain-lain. Manajemen yang meliputi sumber daya manusia atau inteligensi manusia, brainware, dan metode yang digunakannya. Brainware merupakan kemampuan manusia di komponen yang sangat menentukan dalam SIG adalah komponen alam, pengelolaan, dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek pelaku yang mengendalikan seluruh sistem sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang dihubungkan dengan SIG. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan dengan manfaat SIG agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga informasi yang dihasilkannya tepat dan akurat. Poin keempat, sumber data SIG. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spesial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain-lain. Perangkat jauh atau inderaja. Remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang proyek, area atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan
alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Data hasil pengukuran GPS. GPS bisa menghasilkan data spasial berupa titik, garis, dan poligon. Data-data menyangkut lokasi seperti lokasi infrastruktur seperti jembatan, gardu listrik, lokasi pusat pemerintahan mulai dari desa sampai ke provinsi, lokasi pusat pelayanan seperti puskesmas. Data hasil pengukuran lapangan adalah data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parsil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Poin kelima, arah pemanfaatan SIG. Lokasi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Kondisi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Tren. Untuk melihat tren dari suatu keadaan. Pola. Untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Pemodelan. Dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. Poin yang keenam, pengguna SIG. Pengguna SIG adalah pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Pertanian, perhubungan, Badan Konservasi, BNPB atau BPPD, SDM, MKG, Bapeda, Surveyor atau ahli GIS, kelautan, dan seterusnya. Itulah 6 poin yang menyangkut tentang sistem informasi geografi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.